Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Tunggal Prihatinias dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Hari ini kita akan belajar mengenai apa yang dimaksud mutasi dan juga apa saja macam-macam mutasi yang terjadi pada makhluk hidup. Pada umumnya, buah-buahan memiliki biji sebagai alat perkembangbiakan generatif. Namun, pada gambar yang tertera di layar, semangka ini tidak memiliki biji. Kenapa bisa tidak memiliki biji? Penemuan buah-buahan tanpa biji merupakan penerapan dari peristiwa mutasi buatan. Hari ini kita akan mempelajari menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup dan menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Tujuannya mengetahui proses terjadinya mutasi dan macam-macam mutasi pada makhluk hidup, serta mengetahui perwujudan mutasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu mutasi? Mutasi merupakan perubahan organisasi materi genetik yang berupa gen atau kromosom dari suatu individu dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jika mutasi terjadi pada sel gamet, maka akan diturunkan pada generasi berikutnya. Namun, jika terjadi pada sel tubuh atau somatis, tidak akan diturunkan pada generasi berikutnya. Sebelum kita tahu macam-macam mutasi, kita harus tahu dulu apa itu istilah-istilah yang ada pada materi mutasi makhluk hidup. Individu yang mengalami peristiwa mutasi disebut dengan mutan. Sementara proses terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi mutasi pada makhluk hidup disebut dengan mutagen. Mutasi sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan sumber mutasi, yang kedua berdasarkan sifat genetik, yang ketiga berdasarkan tempat, dan yang keempat berdasarkan tingkatan mutasi. Mutasi berdasarkan sumber dibedakan menjadi mutasi alam dan mutasi buatan. Sementara mutasi berdasarkan sifat genetik dibagi menjadi mutasi dominan dan juga mutasi resesif. Mutasi berdasarkan tempat dibagi menjadi mutasi somatik dan juga mutasi germinal. Sementara mutasi berdasarkan tingkatnya dibagi menjadi mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Pertama, mutasi berdasarkan sumbernya. 1. Mutasi alam. Apa itu mutasi alam? Mutasi ini terjadi secara spontan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu belum diketahui, tapi diduga disebabkan oleh sinar kosmis, sinar ultraviolet, dan juga radiasi ionisasi internal, yaitu bahan radioaktif dalam suatu jaringan tubuh yang berpindah masuk dari satu jaringan ke jaringan berikutnya. Contoh dari mutasi alam sendiri adalah anemia sel sabit atau biasa kita sebut dengan anemia sickle cell. Penyakit ini terlihat bahwa homozigot resesif yang mengandung sel-sel darah abnormal pada kondisi tertentu, misalnya saat oksigennya rendah, akan kehilangan bentuknya sehingga menjadi bulan sabit. Eritrosit yang normal itu berbentuk bulat bikonkav, tidak berinti, sedangkan sel yang abnormal itu berbentuk setengah bikonkav atau bulan sabit. Yang kedua adalah mutasi buatan, yaitu mutasi yang terjadi akibat campur tangan manusia, atau dengan kata lain sengaja dibuat untuk diambil manfaatnya. Mutasi ini merupakan awal dari lahirnya rekayasa genetika dalam bidang bioteknologi. Contoh mutasi ini dapat kita temukan pada Parthenocarpi atau buah tanpa biji.
Bisa dilihat pada gambar bahwa tomat ini tidak mengandung biji. Yang kedua, mutasi berdasarkan sifat genetik. Ada mutasi dominan dan juga mutasi resesif. Mutasi dominan memperlihatkan pengaruhnya pada kondisi heterozigot, sementara mutasi resesif terjadi pada organisme diploid seperti manusia dan tidak diketahui dalam keadaan heterozigot kecuali resesif pada pautan gonosom. Yang ketiga, mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Mutasi germinal, yaitu mutasi yang dialami oleh gen-gen yang terdapat pada kromosom autosomal atau kita sebut dengan mutasi autosomal. Sementara mutasi somatis terjadi pada sel-sel tubuh dan dampaknya itu hanya dirasakan pada individu itu atau dengan kata lain tidak diturunkan ke keturunan selanjutnya. Contohnya bibir sumbi. Kemudian yang keempat, mutasi berdasarkan tingkatnya dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Mutasi gen sendiri terjadi karena adanya perubahan molekul gen atau struktur pada DNA. Nah, perubahan yang terjadi ini akan mempengaruhi sifat kerja dari suatu gen. Mutasi gen sendiri disebut dengan mutasi titik atau point mutation. Mutasi gen sendiri dapat terjadi karena adanya dua peristiwa, yaitu yang pertama pergantian pasangan basa nitrogen dan yang kedua penyisipan dan pengurangan basa nitrogen. Saat peristiwa pergantian basa nitrogen, mutasi yang terjadi adalah transversi dan juga transisi. Transversi merupakan peristiwa pergantian basa nitrogen yang sejenis. Dapat terjadi bila terdapat pergantian basa purin dengan basa pirimidin atau basa pirimidin dengan basa purin. Jadi digantikan oleh basa nitrogen yang tidak sejenis. Pada gambar terlihat bahwa DNA induk pada nukleotida nomor 2 timin adenin di DNA replikasi digantikan oleh adenin timin. Basa timin diganti dengan basa adenin dan juga basa adenin pada DNA induk diganti dengan timin. Kemudian pada nukleotida nomor 3, basa guanin dan sitosin di DNA replikasi digantikan oleh basa sitosin dan juga guanin. Kemudian yang terakhir pada nukleotida nomor 7, basa sitosin guanin digantikan oleh guanin sitosin. Yang kedua adalah transisi. Apa itu transisi? Transisi merupakan peristiwa pergantian basa nitrogen yang sejenis. Jadi kalau transversi tadi tidak sejenis, transisi ini nantinya digantikan oleh basa nitrogen yang sejenis. Jika purin digantikan oleh purin dan pirimidin digantikan oleh pirimidin. Kita lihat contohnya pada DNA induk nukleotida nomor 2 yaitu timin adenin di DNA replikasi digantikan oleh sitosin dan juga guanin. Kemudian peristiwa mutasi gen tadi sudah disebutkan juga bisa terjadi karena penyisipan dan pengurangan basa nitrogen. Nah, yang disebabkan oleh penyisipan dan pengurangan basa nitrogen ini dibedakan menjadi insersi dan juga delesi. Insersi adalah peristiwa penyisipan satu atau lebih pasangan basa nitrogen pada rantai DNA yang disebabkan oleh fragmen DNA-nya itu berpindah atau kita sebut dengan transposom. Pada gambar DNA induk di nukleotida nomor 8 dan 9 timin adenin guanin sitosin setelah bereplikasi terjadi penyisipan oleh basa adenin timin. Jadi antara
8 dan 9 ada penambahan basa nitrogen lagi. Kemudian yang keempat delesi. Delesi adalah peristiwa pengurangan satu atau lebih pasangan basa nitrogen pada rantai DNA yang disebabkan karena sinar radioaktif dan infeksi suatu virus. Pada DNA yang atas ada nukleotida A, B, C hingga H. Kemudian setelah replikasi antara bagian A sampai F terpisah atau terpencar menjadi dua bagian, A sampai F dan juga G sampai H. Yang kedua adalah mutasi kromosom. Apa itu mutasi kromosom? Mutasi kromosom disebut juga aberasi, merupakan mutasi yang terjadi karena perubahan struktur kromosom yang mengakibatkan kerusakan bentuk kromosom itu sendiri. Jika kita tinjau dari jumlahnya atau jumlah kromosom yang terlibat, mutasi kromosom ini dibedakan menjadi euploidi dan juga aneuploidi. Euploidi itu mutasi yang melibatkan pengurangan atau penambahan dalam perangkat kromosom. Faktor yang dapat mempengaruhi antara lain zat kimia, misalnya kolkisin, penggunaan suhu tinggi, dan juga dekapitasi. Kemudian yang kedua, aneuploidi. Aneuploidi merupakan mutasi kromosom yang tidak melibatkan perubahan pada seluruh genom, tetapi hanya salah satu kromosom dari genom. Contohnya adalah gagal berpisah yang terjadi pada saat meiosis, yaitu saat anafase, ditandai dengan peristiwa bagian dari sepasang kromosom homolognya ini gagal berpisah dalam meiosis 1. Gagal berpisah juga dapat terjadi pada pasangan kromatid selama anafase pada meiosis 2. Apabila aneuploidi ini terjadi pada manusia, maka akan mengakibatkan beberapa sindrom, antara lain sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Edwards, sindrom Down, dan juga sindrom Patau. Pada gambar pertama merupakan contoh dari sindrom Patau. Contoh dari sindrom Down. Seorang anak yang mengalami sindrom Down, penampilan wajahnya itu akan khas, kemudian cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Kemudian pada gambar kedua ini adalah penampakan dari seseorang yang mengalami sindrom Patau. Ciri khasnya adalah lehernya itu mempunyai sayap. Beberapa peristiwa perubahan struktur kromosom antara lain dibedakan menjadi 5. Yang pertama inversi, translokasi, duplikasi, delesi, dan juga katenasi. Inversi itu mutasi yang terjadi karena perubahan letak gen akibat terpilihnya kromosom saat meiosis sehingga terbentuk kiasma. Nah, inversi sendiri masih dibedakan menjadi inversi parasentris dan juga inversi perisentris. Apa sih bedanya? Kalau inversi parasentris terjadi mutasi mutasi kromosom yang selengan, sementara inversi perisentris itu terjadi pada lengan kromosom yang berbeda. Contohnya ini BCDE berpindah ke lengan sebelah kanan, sementara FG berpindah ke lengan sebelah kiri.
Kemudian yang kedua, translokasi. Merupakan peristiwa perpindahan potongan kromosom menuju kromosom lain yang bukan homolognya. Pada gambar pertama, terdapat dua kromosom A hingga F dan juga W hingga Z. Tetapi kromosom yang pertama kemudian berpisah atau berpencar sehingga menjadi dua bagian, A hingga C dan juga D hingga F. Bagian yang kedua, D hingga F, bergabung atau menuju dengan kromosom di bawahnya, kromosom lain W hingga Z, sehingga menyebabkan bagian yang bawah, kromosom yang bawah lebih panjang daripada bagian yang atas. Yang ketiga adalah duplikasi, yang merupakan peristiwa penambahan dan penggandaan patahan kromosom dari kromosom lain yang sehomolog. Bisa dilihat bahwa B dan C itu berduplikasi atau mengganda sehingga kromosom hasil duplikasinya itu lebih panjang menjadi A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang keempat ada delesi. Jika duplikasi tadi penambahan, maka delesi ini pengurangan suatu kromosom akibat sebagian kromosomnya itu pindah pada kromosom lain. Pada gambar terlihat bahwa kromosom induk itu lebih panjang daripada kromosom hasil replikasi karena bagian BC itu berpindah pada kromosom lain sehingga kromosom replikasi hanya mempunyai satu bagian, BC. Kemudian yang kelima adalah katenasi, yaitu peristiwa saling menempelnya ujung kromosom sehingga membentuk lingkaran. Ada dua kromosom sejajar yang normal mengalami translokasi di bagian C dan juga K sama pada sisi kromosom yang satunya, sehingga nanti ujung-ujungnya AA-nya akan mendekat dan juga ujung M dan M-nya akan mendekat dan membentuk circle atau lingkaran. Nah, itu dia tadi macam-macam mutasi yang terjadi pada makhluk hidup dan apa itu yang dinamakan mutasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah mutasi adalah perubahan organisasi materi genetik, bisa berupa gen atau kromosom dari individu dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jenis mutasi itu dibedakan menjadi mutasi yang berdasarkan sumber yaitu alam dan buatan, berdasarkan sifat genetik yaitu mutasi dominan dan resesif, mutasi berdasarkan tempat yaitu mutasi somatik dan germinal, serta mutasi berdasarkan tingkatannya yaitu mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.